Ya, sebenarnya ruang terbuka hijau itu menjadi kepentingan orang banyak gitu. Jadi makanya coba kami wujudkan ini ketika semua abai terhadap ruang terbuka hijau, termasuk pemerintah gitu ya. Hari ini kita sedang berada di wilayah Situ Pengasinan Depok untuk menemui dan berbincang dengan Bapak Heri Blangkon atau Heri Gonku, seorang pegiat lingkungan dan pelestari budaya. Beliau mendirikan ruang terbuka hijau privat dalam bentuk hutan buatan yang dihuni oleh berbagai flora dan fauna. Bagaimana ya perjalanan beliau dari nol untuk membangun ruang terbuka hijau privatnya yang lebih dikenal dengan Joglo Nusantara? Yuk kita temui beliau. Ya, kita udah sama Pak Heri nih dari Joglo Nusantara gitu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kami dari Rumah Sopan, Pak, mau bincang-bincang soal ruang terbuka hijau milik Pak Heri ini. Bisa dijelasin nggak sih, Pak, secara singkat tujuan Bapak mengembangkan ruang terbuka hijau milik Bapak ini? Ya, sebenarnya ruang terbuka hijau itu menjadi kepentingan orang banyak gitu. Jadi makanya coba kami wujudkan ini ketika semua abai terhadap ruang terbuka hijau, termasuk pemerintah gitu ya. Ya buat apa kita hanya protes-protes, demo-demo, yang mendingan kita buat aja gitu kan. Kalau ini dirasa penting, dirasa perlu gitu, jadi nanti kemudian kita ajak masyarakat banyak untuk melakukan hal yang sama gitu. Sedikit berkorban, merelakan bagian dari tanahnya itu untuk tetap menjadi tempat pertumbuhan gitu. Sebenarnya setelah kami ini membangun ruang terbuka hijau, kemudian kami membuat joglo. Joglo itu tadinya kita buat untuk mengedukasi, jadi itu lebih kepada rumah komunitas gitu. Jadi banyak komunitas yang kemudian lalu lalang hadir ke sini. Jadi perspektif kemajuan kota itu kan selalu banyaknya bangunan-bangunan gitu kan, infrastruktur gitu, infrastruktur buatan manusia gitu. Tapi kemudian kita kemudian abai untuk menyediakan ruang terbuka hijau. Banyak faktor lah kan gitu, karena mahalnya tanah, kemudian juga menganggap menjadi tidak pentingnya ruang terbuka hijau pada waktu itu gitu, seolah-olah kalau tanah hanya ditaruh pohon-pohon gitu sebagai lahan tidur yang tidak dimanfaatkan gitu. Nah, padahal di dalam ruang terbuka hijau itu kan banyak kehidupan, ada pohon-pohon yang kemudian juga menghasilkan oksigen, di situ daerah resapan gitu. Apalagi ini yang namanya pinggiran situ, sempadan situ itu 50 meter harusnya memang menjadi daerah hijau, kawasan lindung sebagai daerah sempadan situ yang harusnya hijau. Tapi ketika kemudian ini menjadi dimiliki oleh masyarakat, nah tidak semua masyarakat itu sadar akan itu. Tempat saya ini kebetulan karena saya punya disiplin ilmu tentang itu gitu kan, walaupun saya miliki secara pribadi, tapi peruntukannya saya coba maksimal mungkin mengikuti aturan yang ada gitu. Jadi tetap menjadi ruang terbuka hijau dengan bangunan yang hanya sedikit, itu pun banyak bangunan-bangunan dari bahan-bahan yang istilahnya semi permanen gitu ya, semi permanen. Tanaman memang kita tanam ya, tadinya ini kan lahan kosong, semak belukar yang tidak jelas gitu ya, karena ini juga dulu sudah menjadi kafling kalau nggak salah kaflingnya dosen lah, kafling dosen IAIN. Terus kemudian beberapa kita ambil alih, kemudian kita taruh tanaman-tanaman ya, kita mengikuti tanaman yang ada beberapa jenis pohon beringin gitu, karena dia buahnya disukai binatang, disukai burung-burung, kain tupai gitu. Terus ada pohon-pohon salam dan ada beberapa pohon yang kemudian ada uletnya gitu. Nah, uletnya itu kan mungkin nanti menyediakan protein buat hewan. Di samping itu, kemudian di bawahnya kita tanamin beberapa jenis tanaman hias yang kita ambil dari beberapa tempat untuk diadaptasi di sini.
kemudian ini kita jadikan plasma nutfah untuk nanti dikembangkan menjadi bagian dari industri landscape gitu, penyediaan florikultura, pilihan tanaman hias untuk kepentingan pertamanan. Joglo Nusantara merajut keberagaman. Jadi budaya sadar lingkungan gitu. Nah, itu harus mulai mengemuka gitu. Jadi bangunan-bangunan tradisional seluruh Indonesia gitu. Karena kebetulan saya orang Jawa ya, saya mengadopsi aja yang Jawa. Itu sesungguhnya sangat-sangat ramah lingkungan gitu. Sangat-sangat bersahabat dengan alam gitu. Nah, coba kita hadirkan di sini menjadi tetap suasana desa, karena desalah harapan kita gitu. Jadi konservasi ada di sana, kemudian penyediaan pangan juga ada di sana gitu. Jadi cobalah kita kembali lagi dengan suasana desa, kita mendiskusikan tentang desa-desa sebagai kawasan lindung dan kawasan konservasi. Kalau nanti menjadi pariwisata murni ya, kemudian datangnya manusia itu kan membawa persoalan. Nah, itu kan gitu. Jadi ada batasan-batasan yang kemudian jumlahnya juga tidak harus maksimal, nanti mungkin 50 lah, sampai 50 sampai 100 gitu. Kita nggak mungkin ini kita jadikan mass tourism gitu. Karena nanti akan mengganggu ekosistem. Ya, dari hari ke hari tidak menjadi semakin baik gitu kan. Karena mungkin juga dari sisi pendidikan, kemudian juga dari sisi pendekatan kebudayaan gitu kan. Kemajuan-kemajuan industri yang kemudian berefek pada menghasilkan sampah, menghasilkan waste itu tidak disikapi dari awal gitu. Jadi kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan social engineering gitu. Jadi dengan rekayasa sosial gitu. Ke depan gitu, saya rasa ini akan menjadi semakin memprihatinkan kalau tidak ada pribadi-pribadi yang mau melakukan, yang mengingatkan. Nah, inilah cara kami untuk mengingatkan hal itu gitu kan. Inilah cara protes kita gitu kan. Jadi kita berkomunitas, akhirnya kan ruang ini terbuka bagi komunitas untuk mendiskusikan hal-hal persoalan penyelamatan bumi. Padahal kita punya modal yang sangat kuat untuk itu gitu, untuk peduli terhadap lingkungan gitu. Kita punya yang namanya, kalau orang Jawa itu sadar lian gitu kan, misalnya sadar terhadap kehidupan lain gitu kan. Terus kemudian kita konsep Islam, misi penciptaan itu untuk menebar kebaikan bagi seluruh alam, rahmatanil alamin. Nah, kita mayoritas Muslim gitu kan, tapi itu belum ke sana. Apakah mungkin pengetahuannya yang nggak ada kan gitu. Terus industri mungkin juga dipacu, tapi juga pengetahuan tentang bagaimana kita mengantisipasi hal-hal negatif juga tidak dikerjakan. Pemerintah juga abai, hanya sibuk seputaran itu gitu. Nah, iyalah makanya mari kita mengajak masyarakat, mengajak teman-teman, anak-anak muda untuk melakukan hal-hal yang baik ini. Makasih nih Pak buat waktunya, buat penjelasannya. Semoga apa yang kita perbincangkan saat ini bisa bermanfaat buat masyarakat, bisa menginspirasi buat teman-teman buat lebih peduli sama lingkungan. Buat teman-teman yang punya ide konten lain buat channel Rumah Sopan, boleh banget komentar di kolom komentar. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semua. Salam lingkungan. Terima kasih.